Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perspektif secara sosial secara hukum Islam dalam pandangan orientalis Joseph Sass. Pemikiran Joseph Sass dibangun dari landasan tradisional terkait dengan hukum Islam yang telah mapan. Sejak abad ke-19, kajian Sass dihadapkan oleh berbagai tantangan serius untuk lebih mengetahui seluk-beluk dunia Islam, mulai dari kolonialisasi dan imperialisme, pengaruh Barat terhadap dunia Islam yang sangat dominan, sehingga berakibat beberapa aspek ajaran Islam. Salah satunya ditujukan terhadap doktrin-doktrin sumber hukum Islam. Kajian yang dilakukannya tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Perkembangan historis pada sumber-sumber hukum Islam dan peran sentral terhadap pendiri mazhab Syafi'i dalam pembentukannya merupakan perhatian utama Sass. Sass berpendapat Syafi'i lebih daripada sarjana lain dan orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang 4 sumber pokok hukum Islam yang dirumuskan dalam pendapatnya, yaitu Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sass juga bersikuku bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan berargumen bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun karya hukum-hukum atas doktrin dari Abu Hanifah tidak didukung oleh sumber-sumber tertua, kuat, dan valid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sass mengakui Syafi'i sebagai pendiri hukum Islam yang pertama kali. Dalam pandangan Sass, dari tangan Syafi'i lah sistemasi dan islamisasi pemikiran hukum-hukum Islam telah mencapai puncaknya. Artinya, Syafi'i orang pertama kali yang membakukan klasifikasi serta hierarki hukum Islam. Menurut Syafi'i bahwa sumber-sumber hukum Islam secara hierarki adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Seperti para ulama sebelumnya, Syafi'i memposisikan Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam bukunya Introduction to Islamic Law, Sass memberikan pendapat bahwa sunnah dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politis daripada hukum. Untuk membuktikan anggapan tersebut, pada bagian lain ia mengajukan beberapa alasan. Di antaranya adalah: yang pertama, kalau Nabi memiliki kekuasaan, pastilah para khulafaur rasyidin sebagai pemimpin politik untuk umat Islam akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi. Tetapi itu justru tidak terjadi. Malahan mereka mengambil perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk dijadikan rujukan hukum. Karena mereka berpandangan bahwa para khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya. Akan tetapi yang tidak disadari Sass bahwa apa yang dilakukan oleh para khalifah justru banyak menukil hadis Nabi. Yang kedua, bahwa keberadaan hadis Nabi terutama yang berkaitan dengan hukum Islam dalam persepsi Sass adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Untuk meyakinkan itu, ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu hadis tidak pernah ada dalam satu kurun waktu tertentu adalah dengan menunjukkan kenyataan bahwa hadis tidak pernah digunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha, sebab seandainya hadis tersebut pernah ada, pasti hal itu dijadikan referensi selain dari itu untuk menggambarkan sejauh mana kenyataan pemalsuan hadis.